Good morning City Blessing Church. Arah sukacita di rumah Tuhan pagi ini. Amin. Boleh sama-sama kita akan katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita lihat kalau ya, banyak bapak-bapak ini bukan kita mau nge-boy band. Karena ini edisi spesial untuk Mother's Day. Amin. Kita katakan God is good. God is good. And all the time. God is good. Amen. Yuk, put your hands together. Amin. Haleluya. Nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Thank you Jesus. Nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi. Tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh angkat jempolnya seperti ini. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Amin. Put your hands together seperti this. Kita mau tunjuk ke kanan, ke kiri. Katakan kalau Amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Yeah. Here we go. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan sekali lagi. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Semua. Tuhan Yesus baik. Here we go. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Semua Tuhan Yesus baik. amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami lebih lagi. Kita mau lebih serukan nama Yesus, amin. Lebih sukacita. Oh, we worship you Jesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Dengan iman serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. katakan haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dalam nama Yesus, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dalam nama Yesus, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi sembah Dia, serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih serukan. Yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama.
nama Tuhan. Kau layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu meninggikan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. For the rest of our lives, sepanjang hidup kami Tuhan. Pakai kami ini Tuhan, untuk bisa menjadi bejana-Mu, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan, tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, memuliakan-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama, Ini kerinduanku, mengiring-Mu Tuhan. Mengiring-Mu Yesus. sembah Dia. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk bisa memuliakan-Mu. Haleluya.
Sama-sama kita nyanyikan. Mengiringmu Semua seumur hidupku, katakan. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami tundukkan pikiran kami Tuhan, segala keangkuhan kami, sehingga kami bisa mengalami mujizat-Mu. Kami bisa mengalami pertemuan dengan Engkau Yesus Kristus saat ini juga. Apapun challenge yang Engkau izinkan kami alami, hari ini kami tundukkan seluruh kehidupan kami. Kami mengakui kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Oh Rabolabaya, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kau segalanya. Oh, haleluya. Dengan iman katakan, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih, kami percaya kemenangan terjadi di sini saat ini. Amin. Haleluya.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau di sini Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau nyata di sini Tuhan. Haleluya. Oh, we worship, we glorify Jesus. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yeah. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih lagi sembah dengan segenap hati, angkat hatimu. Oh, kami yakin Engkau sangat yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Yes, Thank you, amen. Yes, Jesus. amen. Oh, we worship you. Saudara-saudara We terus worship berikan you. pujian, We worship penyembahan kepada you. Dia Allah yang We hidup. worship you. Kebenaran Dia yang yang akan memberikan terjadi di kemenangan. tempat ini. Dia yang berjanji setia. Oh, terima kasih Tuhan. Bila kami Kau berada siap kami Bapa, siapa Tuhan sanggup melawan kami? Kami melihat Tuhan di dalam firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat kami mengikut sertakan Kau Engkau, aja Tuhan. kesembuhan yang terjadi, pemulihan yang terjadi, bahkan tulang-tulang kering pun ya Tuhan bangkit dan menjadi army of God. Yang mati bangkit Tuhan. Oh, musuh-musuh dikalahkan, belenggu-belenggu dilepaskan, yang tertawa, yang terikat dibebaskan, karena kami menyembah Allah yang hidup.
itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saudara-saudara, sungguh mengucap syukur. Kita kepunyaan Dia. Yesus Kristus Allah yang hidup. Dia Bapa kita. Yang menjaga kita, yang menyertai kita. Kita kepunyaannya, biji matanya. Siapa yang sanggup melawan kita? Amen. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau memiliki hidup kami. Kau menebus kami. Kau mengasihi kami. Terima kasih. We give you thanks God. We give you glory God. Semua kemuliaan, pujian hanya bagimu Yesus. Satu-satunya yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih pemulihan sudah terjadi. Terima kasih belenggu-belenggu sudah dilepaskan Tuhan. Terima kasih yang tertawan sudah dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, musuh sudah dilucuti Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang ada di dalam hidup kami. In Jesus name, amen. Shalom. Selamat pagi, semua sukacita di rumah Tuhan. Sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Berikan sorak-sorai sukacita kepada Allah kita yang hidup. Yang dahsyat, yang luar biasa, amin. Selamat pagi semua saudara-saudara yang mengikuti kebaktian di sini, juga yang di onsite. Selamat datang, selamat berbakti. Gimana kalau sebelum duduk memberikan salam kepada saudara-saudari di sebelah Anda, ucapkan Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali datang, Anda nanti Asher bisa membagikan welcome card, atau Anda bisa langsung mendapatkan di tempat di bangku di depan Anda ya. Itu ada satu kantong yang Anda bisa isi, itu welcome card, dan nanti bisa diberikan kepada Asher. Nah, sebelum kita membawakan persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, juga untuk menabur di ladang subur di training center, saya mau share satu firman yang saya pelajari di dalam Imamat 25 ayat ke-19 sampai 22 ya, cepat saja. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Ini yang Tuhan janjikan. Lalu ayat ke-20, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ayat ke-21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Di sini nih Tuhan bicara, memberikan instruksi kepada orang Israel. Dia bilang, pasti kamu nanti akan masuk tanah perjanjian. Tapi ini ya, ketika kamu nanti masuk tanah perjanjian, perhatikan perintah Tuhan ini. Agar selama 6 tahun menabur, menuai, tapi tahun yang ke-7 jangan lakukan apa-apa. Tanah mesti rest. Terus makanya orang-orang nanya, Tuhan, kalau tanah mesti rest di tahun yang ke-7, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Cukup lama kalau disuruh rest. Dan Tuhan bilang jangan dikelola tanah itu di tahun ke-7. Jangan dipanen. Jangan ditanemin. Kalau tidak ditanemin ya tidak ada panenan. Makanya orang-orang nanya, terus makan apa Tuhan di tahun yang ke-7?
Tetapi Tuhan bicara, jangan khawatir. Di tahun yang ke-6 saya sediakan lebihan. Supaya untuk persediaan di tahun yang ke-7. Bahkan sampai tahun ke-9. Di sini saya belajar. Saya reflect di dalam keadaan kita saat ini. Keadaan perang, keadaan ekonomi resesi. Mungkin yang dihasilkan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang dikelola tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak bisa dikelola, banyak bisa diinvest. Tetapi satu perkara belajar dari sini. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sudah menyediakan sebelum kita even memikirkannya. Dia Allah yang peduli akan hidup kita. Dia sudah jaga kita sebelumnya. Dia sudah sediakan di tahun ke-6 bahkan untuk persediaan sampai tahun yang ke-9. Mari saudara-saudara, apapun keadaan financial kita, tetap percaya. Mungkin ini yang sedang kita alami di hari-hari ini. Kok tidak ada panen yang seperti sebelumnya. Tetap percaya pemeliharaan Tuhan ada pada kita. Tetaplah untuk setia taat kepada perintahnya. Untuk tetap taat membawa persembahan persepuluhan. Persembahan buah sulung dan tetap untuk mau menabur dengan generous. Karena sekali-kali Allah yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Dia yang berjanji mencukupi kebutuhan kita melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini. Biar Tuhan iman kami bangkit. Saat ada ketakutan akan penyediaan. Saat ada kekhawatiran. Saat ada dilema. Oh Tuhan, di dalam penyediaan, di dalam segala kebutuhan. Biar firman ini yang menguatkan kami Tuhan. Kalau Engkau sudah bisa, kalau Engkau sediakan ya Tuhan. Umat Israel di tahun ke-7 untuk mereka tidak menabur, tidak menuai. Tapi mereka tidak pernah kekurangan. Demikian itu yang terjadi sama kami Tuhan. Di tahun di mana ya Tuhan ada krismon, ada tantangan. Di dalam dunia anak-anak-Mu tidak pernah Kau tinggalkan tergeletak. Anak-anak-Mu ada dalam pemeliharaan-Mu. Penyediaan Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan abundance Tuhan. Seperti yang Kau lakukan ya Tuhan di firman ini. Sampai tahun ke-9. Dan kami berdoa ya Tuhan. Anak-anak-Mu tetap bisa generously menabur. Dan tetap setia taat. Melakukan firman-Mu membawa persembahan persepuluhan. Dan persembahan lainnya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Nyatakan ya Tuhan bagi kami. Terus ya Bapa, sehingga kami terus ada dalam rencana-Mu. Biar iman bangkit, pengharapan bangkit melalui firman ini. In Jesus name we pray. Amen. Terima kasih, silakan saudara-saudari bisa membawa persembahan Anda ke depan. Di kotak persembahan yang sudah disediakan juga bisa memberikan melalui cara-cara yang lain yang sudah disediakan di layar. Nah, sebelum kita melihat dan mendengarkan pengumuman yang ada di layar, ada pengumuman penting. Katakan sebelah kanan kiri, pengumuman penting. Jangan lupa nanti kita ada family weekend. Dan family weekend ini tolong saudara daftar. Karena perlu diatur, termasuk pengaturan di dalam makanannya. Dan good newsnya, disediakan translation. Jadi ini meskipun dalam bahasa Inggris, kau usah khawatir. Ayo datang. Nanti disediakan translation di dalam bahasa Indonesia. Jadi 100% ngerti. Amin. Datang. Ini benar-benar acara yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan bagus sekali. Saya percaya kita semua akan terberkati. Ayo datang. Suami, istri, orang tua, anak datang sama-sama.
encourage teman-teman lainnya untuk datang, amin. Tambahan bonus, tanggal 31 Mei-nya hari Minggu, setelah kebaktian siang jam 1.30, Pastor Jess akan mengequip para orang tua yang memiliki anak di tempat ini berusia 5 tahun atau 5 tahun ke bawah. Dia akan membagikan, dia selain mengequip, dia juga akan membagikan pengalaman dia sebagai mama yang mengayomi anak-anak di usia 5 tahun. Anaknya dia sudah besar sekarang. Dia mau bagikan pengalaman itu. Dia akan equip para orang tua di sini. Jangan tinggalkan kesempatan ini. Saya percaya ini benar-benar pengalaman yang sangat berharga. Yang dia sudah persiapkan, yang Tuhan sudah gerakkan hatinya untuk dia sampaikan di tempat ini bagi orang tua di tempat ini. Pasti akan membawa orang tua di tempat ini mengalami transformasi di dalam parenting. Amin. Ayo, make time, daftar. Ini perlu daftar juga ya. Make time, daftar dan ajak. Encourage teman-teman di Kersal yang punya anak 5 tahun dan 5 tahun ke bawah. Amin. Anda semua mau? Siap untuk daftar? Yang udah daftar, pastikan Anda datang juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day to all the mothers of City Blessing and to everyone watching. We want to say that we appreciate you, we love you, and we're thankful for all the mothers. My name is Valerie, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. First, we want to emphasize that we're in the last week of registration for our Family Weekend Conference happening at the end of this month. Hi, my name is Michelle. I am so excited that we will have upcoming event called Family Weekend Conference. And I know some of us, including me, have some questions. And I have my favorite person to answer all of your questions, which is Pastor Dion. Glad to be here, honey. Yeah. Hi, everybody. All right, so I do have questions for you. First, what is Family Weekend? Well, Family Weekend is an event for every generation in our church. So our goal is to equip you in your unique walk of life so that all of us as family can experience transformation. Great, so it's not just parents. That's correct. It's for everyone. So I will just tell you that we will have powerful main sessions, but also specialized breakout sessions from the youth, men and women, all the way to adult life and also marriage life. So we're going to have a powerful time together. That's awesome. So who will be speaking? The main session will be brought by Pastor Jim and Jess Kilmartin. But as you have heard earlier that we will have many sessions, so we will have many powerful speakers that will also speak alongside of them. And we'll find out who will speak in this session. It's going to be powerful. That's awesome. Thank you, Pastor Dion, for You're answering welcome. all the questions. So guys, join us Friday, May 29 and Saturday, May 30th. Sign up today. Bring yourself and bring your family. See you there. See you there. You can find more information, a sneak peek video, and learn how to register by visiting cityblessing.org/familyweekend. With that being said, Pastor Jim Kilmar will be here ministering at our Colton campus at 9 a.m. and at our Walnut campus at 11 a.m. on May 31st. Do not miss on a timely word and come with expectation. Also, today is Salt and Light Sunday. At the state level, recent reports highlight significant government waste, fraud, and mismanagement in California, particularly involving Medi-Cal, unemployment, and welfare programs. Nationally, military leaders describe the successful rescue of a downed U.S. airman in Iran as one of the most complex rescue mission ever conducted. More details on both stories can be found in May newsletter. We also want to encourage everyone to participate in California's June 2nd primary election because California is a top 2 system. Only top 2 candidates advance, making your vote especially important. Salt and Light will offer ballot drops off service on May 24th and May 31st after both service, with volunteers available to assist you if you have any questions. Lastly, for those who are middle and high school, we have a worship and prayer night with the local high school Christian clubs here at our training center. POPP will take place next Saturday, May 16th, which will be our O2 night from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. Youth and teenagers, we can't wait to see you then. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Have a great and awesome Sunday.
Good morning everyone. Good morning again. Praise the Lord. Tadi dikatakan di layar di sini bahwa ibu-ibu sebetulnya adalah heroes, ya, heroes, pahlawan. Saudara mungkin pikir bahwa jadi ibu itu gampang. Ada suami yang berpikir yang penting saya kerja, istri saya nggak kerja karena ngurus anak-anak di rumah. Siapa bilang? Ngurus anak itu kerjaan full time, saudara. Jadi saya mau mengucapkan kepada para ibu, Happy Mother's Day. Come on. Happy Mother's Day. Dan khususnya hari ini kita punya zone pastor, Pastor Narto dan Pastor Dewi, baru punya cucu yang keempat dari Matt dan Sarah, namanya Ananias Bishop. Wow, come on, give them a big hand. Saat ini saya ingin undang para ibu dan para grandmothers dan para ibu rohani untuk maju ke depan. Kita akan doakan dan children ada gift untuk Anda. Silakan para ibu, grandmothers, ibu rohani, maju ke depan. Puji Tuhan. Dan nanti sebentar, ya, silakan maju ke depan. Anda bisa menghadap ke sana supaya, wow, lihat saudara, banyak sekali ini para ibu. Come on, give them a big hand. Luar biasa ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Come on. Wow. Banyaknya bukan main, saudara. Wow. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perlu squeeze ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau bilang yang tinggi di belakang, mungkin bisa ada salah paham. Berarti yang pendek di depan. Oke, haleluya. Oke. Sambil saya sebentar lagi, children akan sebentar lagi. Coba tenang sebentar. Tadi diumumkan bahwa kita akan ada family weekend dan tamu yang kita undang, Pastor Jim dan Jaskil Martin itu, dia akan memberikan sesi khusus untuk para orang tua yang punya anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Kenapa, saudara? Karena mereka ini, suami istri ini punya anak 6. Ada di sini yang satu bapak, satu ibu punya anak 6? Oke, ya. Anda bisa tanya sama Rina, sama Rudi, gampang apa enggak? Karena Pastor Jess itu bilang, ada waktunya dia harus ganti diaper itu 3 anak ya, karena anaknya 6, yang 3 itu harus ganti diaper, sibuk sekali. Jadi saudara, Anda yang punya anak usia 5 tahun ke bawah, coba datang. Dan untuk saudara, mungkin ada yang salah ngerti juga, ini kan family weekend, aduh saya masih single. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini untuk semua. Saudara yang masih single pun Anda perlu belajar dilengkapi. Amin. Nah sekarang children akan membagikan special gift untuk para ibu, para grandmother, dan para ibu rohani. Come on, berikan tepuk tangan. Come on children, come forward. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan.
Amen. Nggak tahu Anda dengar apa enggak, ini ada cucu yang bilang, "Mak, ini buat Mak." Wow, wow. Ya, ya. Wow. Wow. Puji Tuhan, puji Tuhan. Make sure semuanya dapat. Thank you children, come on, give them a big hand. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Semua sudah dapat. Kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa. Saya minta semua bisa diam sejenak. Kita akan berdoa. And oh haleluya. Children juga. I think children can also stay. Atau sudah ke kelasnya mereka ya. Oke. For the next service, I think the children can also stay. Karena habis ini, saudara, selesai saya berdoa untuk para ibu, kita akan dengar kesaksian. Kemarin pagi saya mendapat teks dari Mirna, di mana anaknya, putrinya itu mengalami mujizat, dan nanti Anda dengarkan sendiri. Siapa yang mau dengar kesaksiannya? Jadi iman seorang anak luar biasa. Jadi setelah ini Anda jangan, setelah saya doakan, jangan kemana-mana dulu ya. Anda bisa putar ke sini, nanti menghadap ke sini, lalu saya undang Kiloy dan Mirna dan Hana dan Maya bisa ikut juga sekalian dan mendengarkan kesaksian. Oke, kita berdoa saat ini. Kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk para ibu, para grandmother, semua ibu rohani ya Tuhan. Tuhan, ini adalah satu tugas yang enggak mudah ya Tuhan, untuk membesarkan anak-anak mereka dalam usia masih kecil atau remaja ya Tuhan, atau sudah mulai dewasa, beranjak dewasa. Tuhan, Kau berikan mereka satu persatu hikmat, Engkau berikan pengetahuan, berikan supaya para ibu ini membawa hadirat Tuhan di rumah mereka. Tuhan, Kau pakai ya Tuhan para ibu ini untuk para single mother yang ada di sini, dan juga yang Tuhan Yesus, para grandmothers yang punya cucu, Tuhan, Engkau berikan hikmat juga untuk menjadi panutan, menjadi teladan bagi cucu-cucu mereka. Tuhan, aku berdoa untuk para suami-suami mereka, Tuhan, untuk bisa ada kesatuan di dalam rumah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa
membesarkan anak-anak mereka di dalam jalannya Tuhan, dan waktu mereka besar, mereka tidak akan meninggalkan Engkau. Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu mengatakan anak-anak itu adalah warisan dari Engkau. Anak-anak itu adalah seperti anak panah yang ada di dalam busur, yang bisa memadamkan, mengalahkan panah api si jahat ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan anak-anak dalam masa kecilnya untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa mempraktekkan iman, untuk bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, seperti nanti sebentar kita akan mendengar kesaksian ya Tuhan. Dan Engkau kuatkan masing-masing kami. Semua kami dipakai Tuhan. Semua kami dipakai Tuhan ya Tuhan. Oh God, para ibu, para suami, para grandmothers, grandfathers, Engkau pakai, dan Engkau pakai gereja ini ya Tuhan untuk menjadi berkat dan membawa impact ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Bisa tetap berdiri sebentar. I think lebih gampang berdiri dulu ya supaya nggak terlalu banyak movement. Saya undang Kiloy, Merna, Hana, dan Maya untuk memberikan kesaksian. Oke, bisa putar ke sini. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. You can stand in the middle here. Yeah. Ya, selamat pagi saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak. Happy Mother's Day. Ya, kita sekeluarga di sini mau kesaksian anak Tuhan Jama, anak saya Hena, kemarin pagi. So about 4 minggu yang lalu, anak saya tuh hurt her knee, her left knee. Dia lagi dansa, terus dia kejeduk tembok gitu. Jadi dia nggak bisa jalan, mesti pakai crutches. I don't know if you have pictures or not. Jadi dia pergi kemana-mana tuh pakai crutches, saudara. Terus kakinya tuh nggak bisa dilurusin, nggak bisa dilurusin. Kalau dilurusin tuh dia sakit gitu. Dipegang aja kninya sakit gitu ya. Terus kalau jalan tuh jinjit gitu, dia nggak bisa jalannya tuh flat gitu kakinya. Terus kita bawa ke dokter, bawa ke orto, bawa ke Children's Hospital, di MRI, di CT scan, nggak tahu. Dokter tuh nggak tahu kenapa gitu dia bisa kayak gini. Dia cuma bilang kayaknya cuma bisa pakai physical therapy. Mungkin kakinya bakal sembuh. Kita bawa dia ke healing room. Ada beberapa orang di sini juga yang doa. Kok Aming doa juga buat Hena. But kita sekeluarga cuma bisa ngandalin Tuhan ya. Cuman doa. Kita tiap hari kita berempat sama grandma, grandpa, kita doa tiap hari. Kita deklarasi firman Tuhan, kita percaya Tuhan akan jamah Hana gitu kan. And then waktu kemarin pagi, abis kita have breakfast, and then kita doa, kita deklarasi, terus tiba-tiba anak saya bilang, Mom, I'm going to be walking next Friday. Dia bilang begitu, dari mulutnya keluar gitu. Terus dia bilang, dia tunjuk crutchesnya, dia bilang, goodbye crutches, dia bilang gitu. Terus saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa bilang gitu. Maksudnya kita nggak ngajarin dia untuk bilang gitu. Terus saya tanya gitu sama dia, Hena kenapa? Why you said that goodbye crutches? Terus dia bilang nggak tahu kata-kata itu tuh masuk ke otaknya dia. Terus jadi dia harus just say it gitu. Terus wow, after her declaration, terus tiba-tiba kita lagi duduk, saya sama Kilo lagi ngobrol. Tiba-tiba dia mulai jalan, dia tapak kakinya begini. Terus saya sama Kilo bilang, just keep doing it, just keep exercising your leg. And then kita ngobrol di meja makan. Terus rumah kita kan dapurnya ketutup gitu ya saudara. Terus dia jalan, dia muter, dia keluar dari kitchen. Terus tiba-tiba dia teriak, dia bilang, Mom, Dad, I can walk, it doesn't hurt anymore. Dia bilang begitu, dia pegang-pegang kakinya, kok gak sakit gitu kan. Sampai saya juga penasaran, saya pegang-pegang kakinya gak sakit juga gitu. Terus dia kasih tunjuk kita, dia lari, dia lompat, dia jalan, dia jalannya normal kayak gini, gak kayak gini lagi gitu saudara. You wanna show them? Come on, you can walk around. Come on. Yeah. Ya anyways, ya puji Tuhan saudara, itu benar-benar saya percaya mujizat Tuhan ya.
Itu karena kuasa doa, kuasa deklarasi, dan deklarasi dari anak ini juga gitu. Maksudnya Tuhan itu saya percaya dari Roh Kudus yang kasih hikmat itu untuk ucapan suara kata-kata itu. Goodbye crutches, dia bilang begitu. So kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Saya percaya Tuhan akan pakai anak-anak saudara, cucu-cucu saudara juga. Amin. God bless you. Thank you for sharing the testimony. Silahkan duduk para ibu. God bless you. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk semua para ibu. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Puji Tuhan. Thank you Johnson. Praise the Lord. Tadi di dalam pengumuman salah satu yang ditayangkan di slide itu adalah karena kita ini adalah minggu yang kedua, hari minggu kedua di setiap bulan kita mencanangkan mengenai pemerintahan, apa yang terjadi di pemerintahan, dan saya mau encourage saudara yang sudah citizen untuk mempersiapkan voting Anda, dan karena di kebaktian yang jam 11, salah satu jemaat kita, dia former council member dan former mayor dari kota Walnut, dia run for Congress. Jadi Eric Ching, ya, jadi saudara saya minta Anda yang sudah US citizen bisa vote dan ikut ambil bagian di dalam pemilihan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bicara kepada kami. Dan biar hari ini Tuhan ada kelepasan seperti lagu tadi dinyanyikan. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Setiap kami yang mendengarkan online maupun kami yang hadir di sini on-site, Tuhan Kau bicara kepada masing-masing kami, supaya ini bukannya sekedar informasi, tapi terjadi impartasi ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata, amin, amin. Saudara, saya akan lanjutkan karena apa yang sudah saya mulai bulan minggu yang lalu. Fokus kita bulan ini adalah apa saudara? Season of alignment. Season of alignment di mana ini adalah musimnya, masanya, bukan musimnya ya, masanya di mana kita ini perlu diselaraskan. Diselaraskan dengan apa? Diselaraskan dengan Tuhan. Kita punya rencana, kita punya pekerjaan, kita punya kehidupan, itu diselaraskan. Bukan berarti saudara menyimpang sebelumnya, tapi perlu diselaraskan lagi karena pada saat Anda mengerti rencana Tuhan, itu Tuhan akan membawa saudara dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Anda yang sudah punya iman, imannya akan bertumbuh. Anda ada kekuatan, akan lebih kuat lagi. Amin saudara. Dan fokus saya hari ini adalah the other side. Transformation and transition. Nanti akan saya jelaskan waktu kita baca ayat-ayat yang akan saya tayangkan di layar. Coba saudara bayangkan kalau bicara mengenai the other side ya, di seberang sana ya, akan terjadi apa saudara? Transisi dan transformasi. Sekali lagi saudara, transition is very much needed. Tanpa ada transition, Anda tidak akan mengalami transformasi. Saya sudah katakan selama beberapa bulan ini bahwa transformation requires transition. Jadi dalam hidup kita, saudara, saya, kita semua, pasti ada perubahan. Ada di sini yang nggak berubah, 5 tahun yang lalu tetap sama? Nggak ada, saudara. Yang nggak berubah cuma Tuhan. Amin. Nah, coba bayangkan saudara, bayangkan Anda jam 2 pagi ya, Anda scrolling your phone. Anda terus tahu maksudnya scrolling your phone, Anda lihat TikTok, Anda lihat Instagram, Anda lihat terus Anda lihat di Instagram itu biasanya orang-orang itu tampilnya happy, seneng-seneng aja. Nampaknya mereka itu udah tahu, udah mengerti mengenai kehidupan. Tapi jam 2 pagi itu Anda rasanya bingung ya. Mungkin ada saudara yang rasanya kebal. Anda terus scrolling di ponsel Anda. Bukan karena Anda
mau, tapi sebetulnya karena Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Bukan karena Anda mau scroll, bukan, tapi Anda jam 2 pagi nggak tahu mau ngapain ya. Jadi kalau bicara mengenai transisi, katakan transisi, ini bukannya sekedar problem modern, saudara, tapi ini adalah problem keadaan manusia saat ini. Nah, di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang akan kita baca hari ini, kita akan menjumpai seseorang yang hidup di dalam kenyataan, dan apa yang terjadi itu banyak dialami oleh masyarakat di Amerika, mungkin juga teman Anda, mungkin juga keluarga Anda, atau mungkin juga Anda sendiri. Bedanya saudara, orang ini tuh nggak bisa sembunyi di balik ponsel, tapi dia ngalamin hal yang nggak enak sekali, saudara. Dan kita lihat di sini, siapakah orang ini? Nggak disebutkan namanya, tapi dijelaskan apa yang dia alami. Markus pasal yang kelima, kita akan baca ayat 1 sampai 20, tapi kita akan pilah-pilah beberapa ayat demi beberapa ayat. Lalu sampailah mereka, siapa mereka di situ? Yesus dan murid-muridnya di seberang, katakan di seberang. Dalam bahasa Inggrisnya the other side, ya. Di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Saudara, saya melihat Yesus itu bicara kepada murid-muridnya, ayo kita menyeberang. Dan saya melihat saudara, ada kecenderungan, bahkan saya khawatir kalau Anda atau kalau gereja itu pergi ke tempat yang Yesus nggak pergi. Yesus katakan ke seberang sana, tapi Anda nggak mau ikut. Dan kalau kita bicara mengenai the other side, saya belajar bahwa nobody gets to the other side without living a familiar side. Tidak seorang pun bisa sampai ke seberang ya tanpa meninggalkan sisi yang sudah Anda kenal, Anda sudah familiar. Nah, saya belajar bahwa terkadang transisi terasa seperti Anda bingung, seperti ada penundaan. Anda menjadi nggak stabil, atau secara emosi Anda lelah. Are you still with me? Oke. Tetapi itu tidak berarti Tuhan meninggalkan Anda. Enggak loh saudara. Melainkan Tuhan sedang meningkatkan Anda. Nah ini saudara, transisi itu enggak enak saudara sebetulnya. Biasanya manusia itu enggak mau berubah. Biasanya manusia itu maunya seperti biasa-biasa aja. Kita mau orang lain berubah, tapi kita sendiri enggak mau berubah. Nah saudara, coba bayangkan kalau saya tadi bilang mengenai Anda, ada saudara yang scrolling ponsel Anda. Berapa banyak saudara yang punya ponsel dan kadang-kadang ada muncul di situ Anda perlu update. Softwarenya perlu diupdate. Betul saudara? Apa yang terjadi? Waktu Anda klik update ya saudara, untuk sesaat itu app itu nggak jalan. Muter, dan kadang-kadang Anda bisa nggak sabar juga. Nah transisi itu kira-kira seperti itu saudara. Tuhan seringkali memakai masa-masa transisi untuk membawa Anda dan saya ke transformasi yang dalam. Dalam hal ini kalau Anda baca pasal yang sebelumnya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke seberang, dan di dalam perjalanan mereka mengalami badai. Dan mereka bersusah payah untuk mau menyeberang ya. Dan di situ ada ada perlawanan, ada confrontation. Tapi juga ada healing. Nah, Anda waktu baca cerita-cerita ini, saudara, Anda perlu tahu bahwa ini semua enggak kebetulan. Jadi apa hubungannya dengan Anda dan saya saat ini? Apa yang Anda alami saat ini itu sebetulnya juga nggak kebetulan. Reaksi Anda, sikap Anda terhadap apa yang Anda alami itu akan menentukan apakah Anda
sampai ke seberang apa enggak? Nah, Yesus membawa transisi. Kita ini dibawa untuk supaya kita transisi, supaya ada transformasi. Dan saya melihat di sini ada, nanti akan kita baca ya konteksnya. Anda akan melihat bahwa transisi ini membawa transformasi untuk beberapa kelompok. Yang pertama, murid-murid Yesus mengalami transisi apa enggak? Come on now. Ya, karena Yesus bilang, mari kita ke seberang. Yang kedua, dalam cerita ini, saudara, itu ada orang yang kerasukan setan, dia disembuhkan, dilepaskan. Dan yang ketiga, nanti Anda akan lihat di akhir daripada cerita ini, Anda melihat orang yang mengalami transformasi, itu membawa transformasi buat orang lain. Oke. Jadi ada paling sedikit di sini ada 3 transisi yang membawa dampak yang luar biasa. Jadi saya berdoa saat ini Anda akan mengalami, bukan hanya dengar khotbah, tapi Anda mengalami betul kesembuhan, kelepasan, Anda akan mengalami kelegaan, Anda akan mengalami mujizat. Amin, amin. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai transisi, itu biasanya ada gangguan, saudara. Kedengarannya kalau kita ngomong, apalagi Anda sudah berapa minggu ini dengar mengenai transisi dan transformasi, kedengarannya itu simple. Ya salah. Tapi, coba katakan, tapi. Oke, begitu Anda mulai taat sama Tuhan, tiba-tiba ada badai yang muncul. Tiba-tiba aja ada rasa takut, ada rasa khawatir, tiba-tiba ada kekacauan aja, saudara. Jadi saya belajar bahwa setiap kali Tuhan mau membawa Anda mengalami transisi, misalnya apa? Dari pengalaman yang lama ke pengalaman yang baru. Dari apa yang rasanya nyaman, Anda dibawa ke panggilan Anda. Waktu Anda tahu mengenai panggilan Anda, peranan Anda di dalam hidup ini, mungkin Anda sebagai businessman, dokter, lawyer, sebagai penginjil, sebagai pastor, bisa juga saudara. Tuhan akan pakai saudara, bawa saudara, bukannya sekedar dalam zona nyaman terus saudara, tapi Anda respon terhadap panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan bawa Anda dari zona yang rasanya aman-aman aja, lalu Anda mulai tahu tujuan hidup Anda. Kenapa Anda hidup saat ini? Kenapa enggak 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu? Kenapa enggak 50 tahun yang akan datang? Semuanya ini, saudara, Anda akan mengalami turbulensi. Anda akan mengalami pergolakan, goncangan, gangguan. Kita lanjut ya. Ayat yang berikutnya, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Dalam bahasa Inggrisnya, no one can tame him. Siang malam ia berkeliaran di mana? Di pekuburan dan di bukit-bukit sambil, perhatikan di sini, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang ini tinggal di kuburan dan dia cutting himself. Saudara, saya melihat bahwa ternyata iblis itu punya tujuan, dan tujuannya itu ialah mengubah image atau gambarnya Tuhan, yang Tuhan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan ya. Iblis itu mau merubah gambarnya Anda. Dan tujuannya dia ingin menghapus, dia ingin menghilangkan gambaran Tuhan di dalam hidup Anda. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Dan kalau bicara mengenai cutting, di sini memang betul sudah dituliskan memukul dirinya dengan batu, tapi batu yang tajam. Tahu saudara, di generasi sekarang ini ada generasi yang mereka itu menyendiri atau tersendiri atau disisihkan dari masyarakat, karena nggak tahu gimana untuk deal dengan orang-orang yang demikian, sehingga
ada generasi sekarang ini yang waktu mereka sendirian, mereka itu frustrasi, mereka nggak ada harapan, mereka menyendiri, mereka mulai memotong-motong dirinya sendiri. Banyak saudara. Mungkin Anda tahu ada orang yang demikian. Ada yang menyembunyikannya dengan pakai lengan panjang. Saya nggak ada saudara. Saya nggak menyembunyikan anything. Tapi serius saudara, ada orang-orang yang memotong dirinya sendiri, cutting. Anda merasa, mungkin ada saudara yang ngalamin seperti ini, mereka itu merasa seperti nggak ada harganya lagi lah, bingung akan harga dirinya mereka. Nah saudara, Yesus adalah Tuhan yang bisa membebaskan. Dia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan. Amin saudara. Dan waktu Tuhan Yesus berkata, mari kita nyebrang. Saya percaya firman ini untuk semua saudara, untuk semua kita di sini. Ayo kita nyebrang. Jangan tinggal di sini terus. Tuhan akan bawa saudara untuk maju ke dimensi yang lebih tinggi, untuk mengalami hal yang lebih baik, untuk mengalami mujizat. Saudara, saya senang sekali waktu dengar kesaksian dari Hana bisa omong begitu. Pagi-pagi dia bisa bilang, goodbye crutches. Wow, saudara, itu iman seperti anak-anak. Kita kadang-kadang orang dewasa terlalu bikin complicated ya. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Tuhan, hendaklah kamu menjadi seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanakan, tapi seperti anak-anak ya. Dan saya melihat di sini, pada waktu Yesus berkata, marilah kita menyeberang ya, itu ada badai. Ada badai dan ternyata ini sebabnya ada demonic forces, ada kuasa kegelapan yang ingin menghalangi. Yang ingin menghalangi. Ternyata di dalam buku 1 Tesalonika 2 ayat 18, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Waktu dia dan timnya mau pergi ke Tesalonika, dituliskan di situ, kami berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih sering lagi, sering sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Perhatikan, jadi kalau Anda mengalami hal-hal turbulensi, gangguan, goncangan, bukan berarti Anda melakukan hal yang salah. Enggak selalu begitu. Justru pada saat Anda mau lakukan yang benar, halo? Tiba-tiba ada aja goncangan. Tiba-tiba ada aja yang susah, tiba-tiba ada hal yang mengagetkan. Ayat yang berikutnya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, siapa itu? Ia orang yang kerasukan setan ini ya. Berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saudara, di sini dikatakan orang itu berlari mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Perhatikan saudara, Anda tidak bisa melangkah ke kehidupan yang baru sambil Anda terus berpegang kepada hal-hal yang sudah lama. Are you with me? Jadi nggak bisa, Anda datang ke sini, Anda ganti baju. I hope. Ya, saya percaya kita ganti baju yang lama mesti dilepas saudara. Amin. Jadi nggak bisa kita pegang hal-hal yang lama. Dan kalau bahasa Inggrisnya begini saudara, you cannot step into new life while holding onto dead things. Tuhan membawa Anda dalam hidup yang baru saudara. Coba bayangkan di sini saudara, bayangkan dari ayat yang tadi kita baca ya. Dia berseru, ini orang yang kerasukan setan ini berseru, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi saya melihat bahwa ternyata di dalam buku Injil itu dituliskan murid-murid sebetulnya nggak kenal Yesus. Walaupun sudah
kumpul berapa lama. Satu hari Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang aku ini siapa sih? Lalu murid-muridnya jawab, oh salah satu dari nabi yang bangkit, Yohanes Pembaptis yang bangkit. Menurut orang-orang begitu. Tapi menurut kamu nih, aku ini siapa? Lalu Petrus jawab, ada yang bisa lanjutkan? Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus langsung jawab, dia bilang, bukan manusia yang dapat itu, tapi Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadanya. Nah, di dalam Injil itu murid-murid gak kenal. Waktu murid-murid itu mengalami badai, lalu Yesus menenangkan badai itu, apa yang dikatakan oleh murid-murid? Sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah. Jadi sebetulnya sudah kumpul sebelumnya gak kenal. Dan di konteks ini, iblis justru kenal. Dia tahu ini, wah ini Tuhan ini. Nah, saya mau Anda belajar bahwa apa yang sudah saya katakan tadi, ternyata waktu kita baca orang yang kerasukan setan itu bilang, apa urusanmu dengan aku? Apakah engkau datang untuk menyiksa aku? Oh, are you with me? Apakah engkau datang untuk menyiksa aku? Dengarkan baik-baik apa yang saya tuliskan di sini. Iblis bisa memutarbalikkan pikiran Anda sedemikian rupa, sehingga Yesus yang ingin membebaskan Anda justru terasa seperti Yesus yang menyiksa Anda. Padahal sebenarnya iblis yang menyiksa Anda. Dan Yesus sedang berusaha untuk membebaskan Anda. Jadi ayat yang berikutnya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Karena kami, yang bicara berapa orang? 1. Namanya siapa? Legion. Karena kami banyak Aku atau kami? Bingung ini saudara. Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Perhatikan di sini saudara bahwa iblis tidak hanya menyiksa orang ini, tapi dia juga mencoba untuk menghapuskan orang yang kerasukan setan ini. Bisa jadi apa yang Anda alami saat ini sebetulnya, iblis tidak hanya untuk membuat saudara itu rasanya jadi susah gitu ya. Dia mau menghapuskan identitas Anda. Kalau Anda ada yang nonton film Avatar, saudara ada multiple avatar. Ada multiple identities. Ada krisis identitas. Kalau lihat di online, orang-orang itu kelihatannya confident. Lagi jalan-jalan, lagi foto, mungkin sama suami, sama istri kelihatannya mesra, di online, lagi di mana, lagi makan, lagi whatever, saudara online kelihatannya confident. Online semuanya kelihatannya bahagia, senyum, semuanya oke, tapi real life, bingung. Waktu Anda sendirian, bingung saudara. Anda akan bertanya, oh, which one is the real me? Saya ini yang mana ya? Saya ini yang mana? Pada saat Anda mengalami gangguan, itu bisa saja Anda mengalami krisis identitas. Dalam konteks ini, he lost his identity. Dia nggak tahu namanya dia itu siapa, nggak tahu. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini, bukan hanya ada LGBT, tapi ada LGBTQ, ada orang yang bisa atau minta disebutkan namanya. Anda pernah dengar gender pronoun? Saudara, rasanya itu identitasnya itu mau dihapuskan. Jangan saudara, Anda diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya. Dikatakan demikian, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu.
biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ya. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira berapa saudara? 2-3 ekor? Oh bukan, 2.000 banyak apa enggak saudara? Bahasa Ibraninya itu bukan banyak saudara. Banyak. Banyak, 2.000 saudara. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat yang ke-14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan, katakan menceritakan. Lagi menceritakan. Menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Maka mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu, apa saudara? Duduk, tadinya berkeliaran, berteriak-teriak. Ini sekarang bisa duduk, saudara. Dan sudah berpakaian. Berarti sebelumnya tidak berpakaian, telanjang tadinya. Dan sudah waras. Tadinya gila, tapi sebetulnya bukan hanya gila, kerasukan roh jahat. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Wow, maka takutlah mereka. Nah ini saudara, ini yang terjadi waktu Yesus berkata, the other side, mari kita menyeberang, mari kita menyeberang. Lanjut boleh? Oke, ayat yang berikutnya ya. Ayat 16 dan selanjutnya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Coba ulangi, menceritakan. Jadi orang-orang yang telah melihat sendiri menceritakan. Jadi ternyata mereka itu cerita, saudara. Mereka cerita. Ayat 17, herannya. Setelah melihat semuanya ini ya, mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bayangkan saudara, kok bisa begini ya? Mereka melihat sendiri orang yang tadinya kerasukan sudah duduk, sudah berpakaian, sudah waras, bukannya seneng, tapi justru suruh Yesus pergi. Kenapa saudara? Menurut saya kira-kira penduduk di sana itu lebih mau ekonominya baik daripada orang yang kerasukan dilepaskan. Karena waktu 2.000 babi itu mati lemas, itu menggoncangkan ekonomi mereka, pangan mereka, nafkah mereka. Jadi bayangkan apa hubungannya cerita itu sama cerita kita sekarang. Cerita kita sekarang ini mungkin kita ini bisa ada seperti orang-orang di Gerasa itu, penduduk di sana. Maksudnya gimana? Kita ini hidup di zaman yang memilih kenyamanan, yang didorong oleh konsumerisme. Tahu konsumerisme? We are living in a consumer-driven comfort over the healing of the human condition. Pokoknya ya asal nggak nyaman ya nggak usah lah. Itu orang gangguin. Taruh di kubur aja. Ikat pakai rantai. Saudara, orang kalau lagi dalam keadaan demikian, lalu tinggal menyendiri dan tinggalnya kumpulannya dengan orang-orang mati. Menurut saya nggak heran kalau dia bisa mendengar suara-suara. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini bicara kepada beberapa Anda.
Karena Anda rasanya sendiri. Gak ada orang yang peduli, tapi Yesus peduli. Yesus khusus, katakan khusus. Yesus khusus ke seberang untuk melayani satu orang ini. Jadi satu orang ini spesial. Bisa jadi orang yang spesial ini adalah Anda yang hadir di sini. Bisa jadi orang yang spesial itu Anda yang lagi mendengarkan firman ini saat ini. Anda spesial, dikasihi Tuhan. Orang lain gak peduli, keluarganya orang ini juga gak peduli. Mungkin gak kita ini sekarang pokoknya asal ada WIIFM. Pernah dengar istilah itu? Itu bukan gelombang radio, saudara. Itu singkatan dari What's in it for me. Saya datang ke gereja buat apa ya? Buat saya apa ya? Kumpul sama orang, datang ke carousel. Keuntungannya buat saya apa ya? Consumerism. Pokoknya buat me. Me terus semuanya gitu, saudara. Dan maunya nyaman aja. Kalau nggak nyaman, ikut Tuhan nggak nyaman. Family weekend seminar. Saya family-nya baik-baik. Ini yang saya jumpai. Boleh ngomong terus terang? Oke. Boleh ngomong dari hati ke hati? Heran ya, heran. Kita udah sering bikin training, bikin seminar ini dan itu, tapi kok herannya begini. Kebanyakan yang hadir itu justru yang sebetulnya sudah bisa dikata nggak perlu gitu ya. Justru yang perlu itu kok nggak hadir ya. Yang perlu malah, saya ada golf. Saya ada ulang tahun. Saudara, tahun ini saya dan istri saya, dia nggak ada di sini, dia di gereja di Colton. Tahun ini kami menikah 40 tahun. Baru 40 tahun. Ada yang lebih, saudara. Yang kami lakukan itu ya, selama 40 tahun menikah ini ya, saya tidak pernah kehilangan atau miss birthdays. Kita punya putri 2, dan sekarang punya cucu 3, ya. Nggak pernah miss any birthday atau wedding anniversary, nggak pernah, saudara. Selama 40 tahun. Hanya tanggalnya aja beda. Ada yang nggak nanggep? Mungkin nanti sampai rumah nanggep. Kalau saya mau ngikutin tanggal birthday, wah ini itu bisa saya nggak khotbah, saudara. Pengumuman hari ini Pastor Paul nggak ada karena dia ulang tahun. Jadi saudara, betul kita bisa rayakan, celebrate, happy semuanya, Mother's Day semuanya oke, yeah it's good. Tapi saudara, kenapa ya justru yang perlu itu kok justru nggak muncul? Justru yang istilahnya udah baik itu masih mau belajar lagi, masih mau belajar dan akibatnya makin maju lagi. Jadi saudara bikin waktu dong. Bikin waktu untuk datang. Hadir, dilengkapi. Mau saudara? Kalau nggak nyaman sedikit, udah nggak enak. Wah ini nggak nyaman. Apa? Puji-pujiannya lagunya nggak cocok. Waduh, makanannya keasinan. Waduh, makanannya kurang asin. Waduh, ini itu saudara. Perhatikan saudara, Anda tidak bisa berdoa untuk transformasi sambil menuntut kenyamanan. Maunya apa saudara? Maunya nyaman terus saudara. Maunya kira-kira begini ya, Tuhan tolong saya. Tapi saya nggak mau kebiasaan saya dirubah. Tuhan bantu saya, tapi saya mau suruh
nyaman terus. Tuhan bawa saya maju, tapi saya nggak mau berubah. Are you with me? Transformasi itu nggak nyaman, saudara. Transformasi nggak nyaman. Saya heran, saudara, waktu saya melihat orang-orang di penduduk di Gerasa ini minta supaya Yesus pergi. Kenapa kira-kira? Coba tanya saya, kenapa? Oke, saya jawab ya. Karena transformasi itu mengganggu sistemnya mereka. Sistem, katakan sistem. Udah kebiasaan. Babi udah kebiasaan. Bukan hanya ada penghasilan, bukan hanya mau makan babi, ada banyak, saudara. Nah ini tiba-tiba, no pigs today. Nggak tahu untuk berapa bulan. Transformasi itu nggak nyaman, saudara. Sedangkan orang ini duduk, berarti dia ada damai. Tadinya nggak ada damai. Orang ini berpakaian, berarti ada martabat. Berarti ada harga diri. Berarti ada dignity. Dan orang ini in the right mind. Waras. Clarity. Apakah ada saudara yang saat ini nggak ada damai, disisihkan oleh orang, bahkan dari keluarga sendiri mungkin. Mungkin Anda udah kehilangan martabat. I'm a nobody, I'm just by myself. Kelihatannya kalau di luar senyum, di IG kelihatannya oke, tapi sendiri, saudara, Yesus akan pulihkan Anda. Nah, saudara, kalau Anda berkata, Tuhan tolong saya, tapi saya nggak mau merubah lifestyle saya, ya nggak bisa, saudara. Tuhan mau tolong sesuai dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Oke, lanjut ya, Markus 5 ayat 18 dan seterusnya, dan kita hampir selesai, kita akan berdoa. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Berhenti di sini sebentar. Kalau saya ada di situ ya, kira-kira saya seneng, saya melihat, mungkin ayo deh ikut. Tapi Yesus tidak memperbolehkannya. Ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Perhatikan yang dicetak kuning di belakang, di layar ya. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, teman kamu di kantor, tetangga, semua. Dan beritahukanlah kepada mereka, dengan kata lain ceritakan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas kamu dan bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau. Ayat yang ke-20, luar biasa. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan, katakan memberitakan, dengan kata lain cerita. Orang-orang yang menjaga babi itu juga cerita kan, betul ya? Orang yang melihat apa yang terjadi, mereka juga cerita. Nah ini orang yang tadinya kerasukan setan, dia juga cerita aja. Cerita. Orang itu pun pergilah dan mulai menceritakan di daerah Dekapolis. Deka itu artinya 10, polis itu artinya city, 10 cities, 10 kota. Dia memberitakan di daerah Dekapolis. Jadi bukan cuma di Walnut, saudara. Bukan cuma, coba Anda isi, fill in the blank, di mana Anda tinggal. Bukannya di kota itu aja, saudara. Bisa ke Diamond Bar, di Pomona, di Fullerton, di San Gabriel, di Alhambra, Temple City, macam-macam, saudara. Tuhan pakai orang ini, orang yang tadinya nggak dianggap, saudara. Bukan hanya nggak dianggap, bahkan ditaruh di tempat
kuburan. Bayangkan saudara, dia memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Saudara kalau baca di Markus pasal yang ke-7 ayat, saya nggak tulis ya di sini ya. Kalau Anda baca di Markus pasal yang 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37, itu dituliskan Yesus setelah dari Sidon dan Tyre, dalam bahasa Inggrisnya Sidon and Tyre ya, dia pergi ke daerah Dekapolis. Tadinya orang-orang itu menolak, betul ya? Tapi waktu dia balik lagi, dia tuh diterima. Tadinya Jesus was rejected. When he came back for the second time, he was well received. Tadinya ditolak, pergi. Tapi waktu balik lagi, disambut dengan hangat. Mau tahu kenapa? Enggak semuanya. Mau tahu kenapa? Kira-kira dari ceritanya siapa? Kira-kira dari ceritanya orang yang tadinya kerasukan. Jadi mereka mau ketemu sekarang ini, di welcome. Dan Anda bisa lihat Yesus melakukan mujizat di situ. Ada orang yang bisu, tuli, disembuhkan. Nah, perhatikan saudara. Anda bisa menceritakan. Anda bisa menceritakan apa yang Anda alami. Ceritanya Anda apa? Anda punya kesaksian apa enggak? Saya punya bukan hanya 1-2 cerita, saya ada banyak kesaksian dalam hidup saya. Sejak saya terima Tuhan Yesus 46 tahun yang lalu. Saya bukan lahir dibesarkan dari keluarga Kristen. Tapi sejak saya terima Tuhan Yesus, Tuhan rubah hidup saya. Saya cerita. Di mana saya bisa cerita? Saudara, Anda tidak membutuhkan panggung. Anda tidak membutuhkan mimbar. Anda tidak perlu mikrofon atau panggung, platform yang besar. Cerita Anda adalah panggung Anda. Oh, dia nggak dengar. Ceritanya Anda ini loh. Jadi jangan cuma disimpan aja. Saya melihat bahwa orang yang tadinya kerasukan, disembuhkan, dibebaskan. Dengan kata lain, dia ditransformasi. Are you with me? Setelah dia ditransformasi, dia menjadi agen transformasi. Transisi terjadi di murid-muridnya Yesus. Transisi terjadi di orang yang kerasukan setan. Dan transisi ini membawa transformasi. Dan orang yang kerasukan setan ini membawa dampak yang besar sehingga 10 kota. 10 kota, 10 kota yang tadinya menolak Yesus. Untuk kita sekarang gimana? Orang-orang yang tadinya menolak Yesus, karena cerita Anda di kerjaan, di sekolah, di kampus, di apartemen, di building Anda, tetangga Anda, orang yang tadinya menolak. Coba Anda lihat, kita ini hidup sekarang ini, kekristenan itu kayaknya diolok-olok. Benar apa betul? Coba Anda tulis kalau saya nggak terlibat di sosial media ya, ada yang ngatur, masukin beberapa apa yang saya lakukan, tapi saya nggak aktif sama sekali dalam sosial media. Tapi saya suka lihat kalau ada orang yang menampilkan hal-hal yang nggak benar gitu ya, jarang sekali ada yang mau ngomong yang positif. Tapi kalau ada orang yang bicara mengenai hal-hal yang bicara mengenai Tuhan Yesus, banyak sekali. Tapi Anda bisa
Anda bisa dipakai Tuhan menjadi agen transformasi. Jadi 3 level ini loh saudara. Murid-murid mengalami transformasi, iya. Orang yang kerasukan setan mengalami transformasi, iya. Lalu dia menjadi agen transformasi, 10 kota mengalami transformasi. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau supaya Anda mengalami, bukan hanya dengar aja ya, tapi Anda ngalamin. Anda mengalami Tuhan. Siapa di sini yang bukan hanya hirabayatas sadabaratas. Jesus Tuhan, Kau bantu kami. Supaya firman yang sudah ditabur ini ya Tuhan, membawa kami mengalami kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Secara jasmani iya, yang sakit disembuhkan, iya. Secara emosi juga dilepaskan. Secara mental dibebaskan. Saudara, sebetulnya ada lebih banyak orang yang mengalami challenges emotionally and mentally daripada physically. Gak kelihatan aja secara jasmani. Hari ini Tuhan mau bebaskan. Orang yang kerasukan setan, dia lari menghampiri Yesus dan menyembah. Mari kita tundukkan kepala. Berapa banyak saudara yang saat ini mau menghampiri Yesus, Anda belum terima Yesus dan Anda mau memberikan diri untuk, saya butuh Engkau Yesus. Anda mau terima Tuhan Yesus, Anda belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hati Anda. Saya mau doa buat saudara. Angkat tangan saudara sebentar. Saya akan doa buat saudara. Anda mengalami. Dan berikutnya saudara, ada saudara yang mengalami seperti apa yang saya sudah katakan tadi. Saya nggak akan ulangi. Mungkin yang terjadi itu Anda sendiri ngalamin hal yang gak enak. Atau mungkin juga dalam keluarga Anda, mungkin anak Anda. Saya akan doa buat saudara. Simply lift up your hand, angkat saudara, tangan saudara. Ada lagi. Oh yes, ada lagi. Kita sama-sama berdoa ya. Saya nggak akan, kali ini saya nggak akan minta saudara untuk maju ke depan, tapi saya akan berdoa pada Anda dimanapun Anda berada. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu. Engkau lihat yang hadir, yang butuh jamahan-Mu. Saat ini Engkau adalah Yesus yang membebaskan. Yesus yang memberikan kelepasan. Yesus yang membawa terobosan. Yesus yang melakukan mujizat. Engkau lihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberikan harapan. Orang yang kerasukan ini gak ada harapan. Yesus memberikan harapan. Tuhan, biar saat ini harapan bangkit. Tuhan, Kau jamah, apakah itu sakit penyakit atau tantangan atau problem atau status. Tuhan, Engkau campur tangan, you intervene, Engkau intervene ya saudara Tuhan, supaya saudara-saudaraku ini mengalami mujizat dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih saudara. Yes Lord. You have a song, sing. Yeah, let's sing one song. Mungkin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan, itu adalah deklarasi yang kami nyatakan melalui pujian kami ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu, biar mereka terus mengalami kelepasan, kesembuhan, kebebasan, kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin.